kitab Taurat yang ada pada ahlul kitab yang ada sekarang itu telah mengalami perubahan. Sehingga ini merupakan bukti yang sangat nyata bahwasanya kitab Taurat yang ada sekarang di zaman ini yang ada pada ahlul kitab itu telah mengalami perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila qala al-musannif, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kitab Taurat itu sendiri. Kitab Taurat itu sendiri seperti apa, kemudian bagaimana keyakinan para ulama atau para orang-orang yang alim tentang kitab Taurat yang ada sekarang yang dimiliki oleh ahlul kitab. Ini bagaimana, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al kaifa i'tiqadul ulama'il a'lam fi haqqit Taurati al-mawjudatil an fi aidi ahlil kitab. Bagaimana keyakinan orang-orang atau ulama-ulama yang alim tentang Taurat al-mawjudatil an yang ada sekarang fi aidi ahlil kitab yang ada atau yang berada di tangan-tangan ahlul kitab. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata keyakinan orang-orang yang alim, ulama-ulama yang alim itu bahwasanya anna Taurat al-mawjudatil an qad lahiqahat tahrif, bahwasanya kitab Taurat yang ada sekarang itu telah mengalami perubahan. Jadi sekali lagi bahwasanya kitab Taurat yang ada pada ahlul kitab yang ada sekarang itu telah mengalami perubahan. Apa bukti-bukti, apa tanda-tanda kalau jika kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan? Mari kita simak bukti-bukti yang disebutkan di dalam kitab ini, dan ini menunjukkan secara konkret bahwasanya kitab Taurat yang ada pada ahlul kitab itu telah mengalami perubahan, bahkan perubahannya bukan sedikit, hampir semua yang dirubah. Tanda-tandanya atau yang menunjukkan bahwasanya kitab Taurat telah mengalami perubahan itu adalah wa mimma yadullu ala dzalika annahu laysa fiha dzikrul jannati wan nari wa halil ba'si wal hasyri wal jazai. Adapun perkara yang menunjukkan bahwasanya kitab Taurat adalah sudah dirubah, bahwasanya di dalam kitab Taurat yang sekarang ada di tangan ahlul kitab itu tidak ada penyebutan surga, tidak ada penyebutan neraka, tidak ada yang menceritakan tentang hari kebangkitan, tidak ada yang menceritakan tentang padang mahsyar, bahkan tidak ada yang menceritakan tentang pembalasan amal. Sehingga di dalam kitab Taurat yang sekarang ada itu tidak ada yang disebutkan, tidak ada yang menceritakan tentang surga seperti apa, neraka seperti apa, hari kebangkitan kapan, hari di padang mahsyar itu seperti apa, kemudian hari pembalasan itu seperti apa. Tidak ada yang menjelaskan hal-hal tersebut di dalam kitab Taurat yang ada sekarang. Padahal perkara-perkara itu adalah perkara yang sangat penting yang semestinya disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah atau kitab-kitab yang sebangsa ketuhanan. Jadi anna dzalika ahammu ma yudhkaru fil kutubil ilahiyati. Padahal perkara-perkara tersebut di atas, yakni disebutkannya surga, disebutkannya neraka, itu adalah perkara yang sangat penting yang wajib disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini hanya segelintir saja bukti bahwasanya di dalam kitab Taurat itu sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan hampir dari seluruh isi kitab Taurat itu dirubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, ya oleh ahli kitab itu sendiri, sehingga sudah tidak relevan untuk dipakai di zaman sekarang. Sehingga kitab Taurat yang ada sekarang itu sudah tidak relevan dengan agama Islam, yang mana kitab Taurat itu akan diturunkan kepada Nabi Musa. Sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi, bukti kalau kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan itu adalah ini satu lagi, ya.
Wa mimma yadullu aidan ala kauniha muharrafatan. Salah satu bukti juga yang menunjukkan bahwasanya kitab Taurat itu telah banyak mengalami perubahan adalah adanya penyebutan wafatnya Nabi Musa di dalam kitab Taurat tersebut fil babil akhir, yang ada di bab akhir. Jadi ternyata bukti yang sangat mengagetkan bahwasanya di dalam kitab Taurat itu ada cerita tentang wafatnya Nabi Musa yang ada di bab akhir. Kok bisa? Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang menerima kitab Taurat. Kok bisa cerita tentang kewafatan Nabi Musa itu diceritakan di kitab yang diturunkan kepada beliau sendiri? Walhalu annahu huwa alladhi unzilat alaihi. Kok bisa? Gitu ya. Sehingga ini merupakan bukti yang sangat nyata bahwasanya kitab Taurat yang ada sekarang di zaman ini, yang ada pada ahlul kitab itu telah mengalami perubahan, sehingga sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang sekarang, sudah tidak relevan lagi dengan agama Islam, sehingga isi daripada kitab Taurat itu tidak bisa diamalkan oleh orang-orang Islam gitu. Karena di dalamnya banyak terjadi perubahan yang tidak semestinya, sehingga sangat janggal, sangat aneh terjadi. Nah ini buktinya gitu ya. Bukti yang paling nyata adalah di dalam kitab Taurat diceritakan wafatnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa adalah nabi yang menerima kitab Taurat. Kok bisa di kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa menceritakan tentang wafatnya orang yang menerima kitab tersebut? Ini kan aneh, sangat aneh seperti itu. Semoga kita diselamatkan dari kitab Taurat ya yang ada sekarang yang telah mengalami perubahan, dan kita semuanya dilancarkan rezekinya, kemudian diberikan ilmu yang manfaat. Terima kasih. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.